Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lor, kembali lagi bersama saya di channel Fatanaska Official. Sebelum kamu menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu telah membantu channel ini untuk upload hampir setiap hari. Saya hitung 1 sampai 3. Siji, loro, telu. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian. Sholawat teriring salam mudah-mudahan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membacakan sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah ceritakan sebuah kisah tentang manusia pertama, nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa. Saat pertama kali mereka Allah ciptakan di sorga. Jadi Adam dan Hawa Allah ciptakan di sorga, bukan di bumi. Mereka adalah asli penduduk sorga. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Adam dan Hawa di sorga, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah 35, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Dan kami berkata, kata Allah, ya Adam, wahai Adam, uskun, diamlah kamu, anta wa zawjukal jannah, diamlah kamu beserta istrimu. Di mana? Di sorga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma, dan makanlah kalian berdua makanan-makanan yang enak di sorga. Wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Adam dan Hawa dibebaskan untuk makan yang enak, minuman yang lezat, menikmati semua fasilitas sorga tanpa harus bekerja, tanpa harus ngantri, tanpa harus berusaha. Tetapi satu yang Allah larang kepada mereka, wala taqraba hadhihi sajarata fatakuna minadh dhalimin. Janganlah kamu mendekati pohon ini, karena apabila kamu dekati, maka kamu termasuk orang-orang yang zalim. Iblis sejak penciptaan Adam memang sudah tidak setuju dan merasa kecewa dan merasa dirugikan dengan penciptaan Adam. Maka satu-satunya makhluk yang tidak mau bersujud ketika Allah perintahkan untuk sujud kepada Adam, yaitu adalah iblis. Maka iblis memproklamirkan diri untuk mengganggu Adam beserta istrinya, dan targetnya adalah supaya diturunkan dari sorga. Maka iblis merayu mereka untuk mendekati pohon khuldi tersebut, sehingga mereka berdua memakannya, dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Adam dan Hawa sebagai sebuah hukuman atas pelanggaran yang telah mereka lakukan di sorga. Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi di saat itu. Kemudian Adam dan Hawa diturunkan di tempat yang sangat jauh dan terpisah. Adam diceritakan diturunkan di Sri Lanka dekat India, sementara Hawa diturunkan di Jeddah ataupun tanah Jazirah Arab. Riwayat mengatakan 300 tahun mereka berpisah, dan setelah 300 tahun berpisah, dalam perpisahan Adam dan Hawa, Adam nggak kawin lagi. Begitu setianya Adam, 300 tahun terpisah dengan istrinya, nggak nikah lagi. Kenapa? Karena memang tidak ada wanita lain selain Hawa. Seandainya jenengan, bapak sekalian, bagaimana terpisah dari istri? 3 tahun nggak ketemu, 5 tahun nggak ketemu.
Apa yang dilakukan? Bojo meneh. Masya Allah. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan tangisan Nabi Adam. Jadi Adam ini selama beratus-ratus tahun setelah melakukan sebuah kesalahan, melanggar perintah Allah, maka Adam bertaubat kepada Allah. Adam memohon ampun kepada Allah yang terkenal dengan istighfarnya Nabi Adam. Dan kita semuanya sudah hafal semuanya karena sering kita baca. Kita sering nyanyi, sering lagukan, dan sering kita sampaikan permohonan ampun ini yang dilakukan oleh Adam. Apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Sebuah pengakuan atas dosa yang telah dilakukannya. Nabi Adam terus menyampaikan ini dengan rengengkan, dengan tetesan air mata. Betul, benar-benar dia taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ampuni doa dan istighfarnya Adam. Dan Allah pertemukan kembali Nabi Adam alaihissalam beserta istrinya setelah 300 tahun terpisah. Di mana? Yaitu di Jabal Rahmah, bukit kasih sayang yang berada di Arafah. Cerita yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Ketika Nabi Yunus alaihissalam merasa kecewa atas kaumnya, berpuluh-puluh tahun berdakwah mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, tetapi kaumnya membangkang, bahkan kaumnya menghina dan menantang azab kepada Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus merasa kecewa, kaumnya tidak ada yang mau mengikuti ajarannya, maka Nabi Yunus kabur dari kampung tersebut. Dan akhirnya Nabi Yunus, gampang cerita atau cerita singkat, maka Nabi Yunus dimakan oleh ikan yang sangat besar, ikan paus. Masuk dalam perut ikan, ada yang mengatakan 3 hari lamanya, ada yang mengatakan 7 hari, atau ada yang mengatakan 40 hari. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus selama berada di perut ikan? Apakah Nabi Yunus mencari pisau untuk merobek perut ikan tersebut sehingga dia bisa keluar? Atau melakukan action yang lain? Atau minta dikeluarkan dari perut ikan kepada Allah dengan doanya? Apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika beliau berada di dalam perut ikan? Ketika berada dalam 3 kegelapan. Yang pertama adalah gelapnya di tengah malam. Yang kedua adalah gelapnya di dasar lautan. Dan yang ketiga adalah gelapnya berada dalam perut ikan. Apa yang Nabi Yunus lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Yunus alaihissalam fanadha fid dhulumati, maka Nabi Yunus berdoa dalam kegelapan itu. Apa yang dia doa? Yang sangat terkenal yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia mengesahkan Allah dengan la ilaha illa anta. Dia mentasbihkan kepada Allah, mensucikan nama Allah, dan dia mengakui bahwa dia telah melakukan dosa. Nabi Yunus sadar akan kesalahannya, meninggalkan tugas dari Allah yaitu tugas dakwah. Maka Nabi Yunus memohon ampun kepada Allah, mengesahkan Allah, mentasbihkan Allah, dan mengakui atas kesalahannya. Terus dilantunkan dengan tetesan air mata, sehingga perut ikan menjadi mules, menjadi sakit, dan ikan segera minggir keluar dan mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam dari perutnya, dan Nabi Yunus dalam keadaan selamat. Hadirin Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 cerita ini yang telah tertera di dalam Al-Quran. Pertanyaannya adalah, apakah hanya untuk kita yakinin saja? Apakah hanya untuk menambah keimanan dan keyakinan kita saja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Tentunya tidak hanya sekedar itu. Maksud dari cerita ini Allah sampaikan di dalam Al-Quran adalah supaya kita mampu mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya keajaiban itu pun memampiri kita, mendatangi kita. Bahwa keajaiban-keajaiban itu yang pernah terjadi kepada Nabi dan Rasul bisa pula terjadi kepada kita. Ada pertanyaan, Ustaz, mereka kan Nabi, wajar saja mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang namanya mukjizat. Kita sih apa? Kita sih siapa? Oke, itu adalah Nabi. Sekarang ada sebuah cerita lagi. Kita membaca sejarah tentang Syekh Hasan Basri. Beliau adalah seorang ahli fikih, ahli tasawuf pada zaman tabi'in. Suatu hari Hasan Basri didatangi oleh 3 orang dengan kasus yang berbeda. Biasalah kalau kiai, kalau ulama, biasanya tempat curhat
santrinya, tempat curhat jamaahnya. 3 orang dengan kasus yang berbeda ini datang dalam waktu yang berbeda. Satu orang datang mengeluhkan, menceritakan kepada Syekh Hasan Basri tentang masalahnya, yaitu dia terhimpit dengan masalah hutang. Bekerja tapi utang banyak. Jangan-jangan sampean nih termasuk di dalamnya. Banyak utang. Utangnya banyak di mana-mana. Kerja dari pagi sampai sore bahkan lembur, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya, hidupnya selalu susah. Padahal dia kerja sangat rajin. Kemudian Hasan Basri memberikan tausiah ataupun memberikan masukan kepada orang tersebut supaya banyak istighfar. Pulanglah orang tersebut, nggak selang lama, berapa lama datang lagi satu orang lagi menceritakan dengan kasus yang berbeda. Dia menceritakan bahwa sudah lama sekali sakit, tapi nggak sembuh-sembuh. Sudah berobat kemana-mana, tapi nggak ada hasil. Tetap saja dengan penyakitnya. Maka Syekh Hasan Basri pun menyampaikan kepada orang tersebut supaya banyakin baca istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Selang beberapa waktu lagi datang lagi satu orang menceritakan dengan kasus yang berbeda. Dia sudah rumah tangga bertahun-tahun, tetapi Allah belum kasih anak. Istrinya belum hamil juga. Padahal istrinya sehat, kandungannya sehat, dan dia pun sehat. Maka Hasan Basri memberikan tips lagi supaya banyakin baca istighfar. Setelah 3 kasus ini, santrinya yang mendengarkan dan melihat kejadian ini langsung bertanya kepada Syekh Hasan Basri, "Ya Syekh, 3 orang itu datang berbeda dengan kasus yang berbeda. Yang satu dililit hutang, susahnya ekonomi. Yang satu datang lagi dengan menceritakan bahwa dia sudah rumah tangga bertahun-tahun nggak punya anak. Yang satu menceritakan bahwa dia sakit nggak sembuh-sembuh. Kenapa resepnya? Kenapa solusinya? Kenapa Syekh mengatakan kepada mereka dengan satu hal yang sama, dengan istighfar, padahal kasusnya kan beda?" Maka Hasan Basri pun tersenyum. Betul, saya menyampaikan dan memberikan resep kepada mereka tiga-tiganya dengan istighfar, padahal kasusnya berbeda. Kenapa? Yang belum punya anak sudah berusaha kemana-mana, berobat kemana-mana, tapi belum punya anak. Saya suruh banyakkan istighfar untuk menyempurnakan usahanya. Begitu juga yang ekonominya morat-marit, banyak hutang juga. Dia sudah berusaha, kerja kurang apa lagi? Saya suruh baca istighfar. Dan satu lagi, yang sakit-sakitan sudah berobat kemana-mana, juga saya suruh istighfar. Kenapa? Karena saya ingat Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Faqultu astaghfiru innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Nabi Nuh alaihissalam mengajak kepada kaumnya, "Istaghfiru, mohon ampunlah kalian semuanya. Rabbakum, kepada Tuhan kalian, innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara," dan seterusnya. Istighfar ini, dari ayat ini, bahwa dengan istighfar manusia akan aman dari berbagai macam masalah, akan diberikan kemudahan rizki yang melimpah ruah. Kuncinya adalah istighfar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, apakah ini hanya sekedar cerita untuk kita kolektif dan kita ceritakan kepada yang lain? Tentunya bukan. Ini tidak hanya sekedar cerita, tetapi ini adalah untuk dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyakin istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, itu kan cerita tabi'in, lama sekali, tentang keajaiban istighfar. Oke, satu kasus, ada seorang dokter, namanya Dokter Ihsan. Dia seorang ahli tulang dan ahli bedah di Pakistan. Suatu hari dia mau mengisi sebuah acara seminar untuk menyampaikan hasil penemuannya terbesar dalam bidang kedokteran, terutama dalam ilmu bedah. Ketika dia naik pesawat dari Pakistan menuju India, tiba-tiba pesawatnya itu harus mendarat darurat. Kemudian setelah turun, mendarat darurat, dokter bertanya kepada kru pesawat, berapa lama kira-kira pesawat ini akan terbang kembali setelah diperbaiki? Kru menjawab, kurang lebih dibutuhkan waktu 12 jam untuk perbaikan. Maka Dokter Ihsan bilang, nggak bisa saya seperti ini. Saya sedang ditunggu, waktunya tinggal 4 jam lagi, saya harus di seminar tersebut. Setiap menit saya harus menolong nyawa banyak orang. Nggak bisa kalau menunggu seperti ini. Kehadiran saya sangat ditunggu di sana.
Maka pihak bandara mengusulkan supaya Dr. Ihsan menggunakan atau menyewa kendaraan darat saja untuk menuju lokasi tersebut yang apabila ditempuh cuma butuh waktu 3 jam. Maka sepakatlah Dr. Ihsan kemudian dikawal oleh seorang supir rental, kemudian berangkatlah mereka. Baru jalan 5 menit tiba-tiba alam gelap, hujan turun, petir menyambar di mana-mana. Jarak pandang pun tidak bisa terlalu jauh. Akhirnya mereka harus berhenti di tengah jalan. Mereka menemukan satu rumah yang sangat sederhana dan satu-satunya rumah di pinggiran situ. Kemudian setelah salam, kemudian dibukakanlah pintunya. Ternyata ada seorang tua setengah baya yang menempati rumah tersebut. Maka Dr. Ihsan pun masuk dengan maksud untuk minjem setrumnya atau untuk minjem listriknya agar dia bisa menyalakan HP-nya supaya bisa kontak ke panitia atas kejadian tersebut, atas keterlambatan tersebut. Orang tua tersebut mengatakan, mana ada dok, mana ada pak, di sini nggak ada listrik, lihat kanan kiri kami nggak ada rumah, instalasi listrik belum masuk ke kampung kami. Oh iya, maka orang tersebut pun, sang ibu tersebut pun menyuguhkan minuman teh yang hangat buat mereka berdua. Setelah minum, dokter ini melihat seorang nenek sedang sholat dengan sangat khusyuk, kemudian setelah itu berdoa dengan sangat khusyuk, dan dia lihat sebelahnya itu ada anak kurang lebih umur 10 atau 12 tahun yang tergeletak, aku tak mampu melakukan apa-apa. Maka saat selesai sholat, sang dokter bertanya, kalau boleh tahu, ini siapa anak kecil ini? Nenek itu berkata, ini adalah cucu saya, bapak ibunya sudah meninggal dunia alias yatim piatu. Maka Dr. Ihsan pun terharu. Kemudian bertanya lagi kepada nenek, nenek tadi saya perhatikan sholatnya begitu khusyuk, doanya begitu khusyuk, menangis. Apa yang telah Allah berikan kepada nenek atas doa dan istighfar nenek? Kata si nenek itu berkata, alhamdulillah semua doa saya, semua istighfar saya telah dijawab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah telah mudahkan semua urusan saya. Cuman satu masalah yang belum Allah selesaikan atas doa dan istighfar saya, yang belum kabulkan atas istighfar dan doa saya. Kemudian dokter bertanya, apa itu nek? Saya punya anak, punya cucu yang yatim piatu yang bapak lihat. Dia tidak mampu menggerakkan tubuhnya karena dia dari sejak kecil, sejak lahir mengalami sebuah penyakit yang susah disembuhkan. Tulang-tulangnya tidak mengeras, dia tidak bisa duduk, dia tidak bisa ngapain. Kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Kata dokter. Gimana kami bawa ke rumah sakit? Semua dokter sudah angkat tangan, tidak ada yang bisa menangani kasus ini. Terkecuali saya pernah dengar katanya, ada di Pakistan, ada seorang dokter yang sangat ahli di bidang ini, tetapi perjalanannya sangat jauh. Saya khawatir nanti di jalan mengalami gangguan dan hambatan, nggak ketemu sama dokter, ongkos habis, kemudian dokter itu sangat sibuk, nggak bisa ngobatin cucu saya. Maka saya hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah katanya yang bisa menangani kasus seperti ini. Dokter penasaran, siapa nama dokter itu nih? Kalau nggak salah nama dokter itu adalah Dr. Ihsan. Maka bergetarlah hati sang dokter, sangat terharu, meneteskan air mata. Dia bilang kepada si ibu tersebut, doa ibu inilah, istighfar ibu inilah yang telah membuat pesawat saya yang tadinya sehat tiba-tiba menjadi rusak, harus mendarat. Doa ibu inilah yang menyebabkan yang tadinya alam terang benderang tiba-tiba gelap, hujan deras, petir menyambar, sehingga saya harus mampir di rumah ibu. Dan doa ibu inilah yang telah menghantarkan saya ke rumah ibu. Sayalah Dr. Ihsan yang ibu maksud. Menangislah sang ibu dan sang dokter ini atas keajaiban yang telah Allah tunjukkan kepada mereka berdua. Istighfarnya, doanya sang nenek menyebabkan pesawat menjadi rusak, menyebabkan hujan turun deras, menyebabkan petir menyambar di mana-mana, sehingga sang dokter harus mampir di rumah sang nenek tersebut. Maka nenek dan cucunya pun dibawa ke rumah sakit tempat prakteknya Dr. Ihsan dan diobati dengan gratis tanpa biaya sampai sembuh. Andai kata nenek ini menggunakan dengan cara-cara manual, cara-cara biasa, dia datang ke Pakistan, dia harus ongkos menyiapkan uang yang banyak dan belum tentu ketemu dengan dokter yang super sibuk ini. Tetapi dengan cara-cara Allah, yaitu dengan istighfar, dengan terus berdoa tanpa henti, maka Allah tunjukkan keajaiban yang luar biasa. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah keajaiban istighfar yang telah mampu merubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bahkan hadirin Allah subhanahu wa ta'ala,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadisnya, likulli dza'in dawaun wa dawa'ud dzunub al istighfar. Rawahu ad-Dailami. Setiap penyakit itu pasti ada obatnya. Enggak ada penyakit itu enggak ada obatnya. Pasti ada obatnya, apapun penyakit itu. Dan obat daripada dosa, kata Nabi, adalah istighfar. Artinya apa? Setiap hari, setiap menit, setiap jam kita berpotensi melakukan salah dan dosa. Oleh karena itu kita harus banyakin istighfar. Kenapa? Karena setiap kita berbuat dosa, kita istighfar, kita harapkan semua dosa yang telah kita lakukan menjadi hilang ataupun dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, aksiru minal istighfar. Perbanyaklah kalian untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farjan. Barang siapa memperbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan berikan solusi atau jalan keluar dari setiap masalah dan kesulitan hidup. Wa razaqahum min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka dan tidak dikira. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat cinta dan sangat suka dengan orang yang suka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita adalah bukan malaikat yang suci dari dosa. Kita pun adalah bukan nabi yang tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Kita adalah manusia tempatnya salah dan dosa. Apabila kita sedang dalam keadaan sulit saat ini, masalah ekonomi, rumah tangga, bahkan kita sedang dihadapkan sebuah kasus yang tidak terbayang sebelumnya, yaitu sebuah penyebaran COVID-19 yang telah menelan korban puluhan ribu nyawa manusia di dunia ini. Maka mari menghadapi ujian yang cukup berat ini, kita perbanyak untuk mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kaitannya istighfar dengan penyakit? Apa kaitannya istighfar dengan kemudahan rezeki? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada juga pertanyaan, kenapa doa saya saat belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Padahal sudah 8 tahun, 10 tahun saya berdoa, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu, saya berdoa, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi belum terwujud juga keinginan dan hajat saya sampai hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu yang menghalangi doa-doa kita yang mungkin tidak kita rasakan selama ini. Kita sudah sholat, kita sudah tahajud, kita sudah duha, tetapi kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemungkinan besarnya adalah karena kita masih banyak melakukan kesalahan dan dosa. Kesalahan dan dosa adalah diibaratkan perisai, diibaratkan benteng, sehingga doa kita ini tidak bisa tembus. Artinya pertolongan Allah tidak sampai kepada kita. Karena apa? Benteng ataupun perisai kita terlalu tebal. Maka hancurkanlah benteng dan perisai tersebut dengan apa? Dengan istighfar, dengan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka menghadapi kasus yang sangat besar ini, sebuah wabah COVID-19 yang telah memporak-porandakan sistem perekonomian di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia, di seluruh dunia, maka mari kita umat Islam banyakin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ini adalah teguran buat kita sekalian. Agar apa? Agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya adalah dengan banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para dokter, tenaga medis yang berada di terdepan, garda terdepan dalam penanganan kasus COVID-19 ini, mereka telah berjuang dari pagi sampai pagi, tidak bisa ketemu keluarga sampai berminggu-minggu. Maka saya menghimbau dan mengajak kepada teman-teman medis, baik dokter maupun perawat, ketika Bapak Ibu sekalian sedang merawat, sedang ngurusin orang sakit yang terpapar COVID corona, Bapak Ibu sudah menggunakan APD, alat pelindung diri yang sangat-sangat rapat, yang sangat-sangat ketat, kemungkinan kecil virus akan tembus. Maka sambil berusaha secara zahir, mari berusaha secara batin. Apa?
banyakin istighfar Bapak Ibu sekalian. Banyakin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa? Agar pasien yang Bapak, Ibu dokter, Ibu Bapak perawat tangani segera Allah sembuhkan. Agar Bapak yang merawat pasien dan Ibu yang merawat pasien terlindung dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari paparan virus yang disebabkan oleh pasien tersebut. Bapak Ibu sekalian yang kerja harian di sana, yang terganggu ekonominya gara-gara virus corona ini, yang setiap hari biasanya dagang menghasilkan uang cukup lumayan 100-200 ribu, teman-teman ojek pangkalan, teman-teman ojek online yang biasanya setiap hari mendapatkan uang cukup lumayan, tetapi sejak beberapa minggu yang lalu hampir tidak mendapatkan uang. Karena apa? Tidak ada lagi yang ikut atau tidak ada lagi orang yang pesan dengan ojek Bapak, tidak ada lagi orang yang membutuhkan jasa Bapak. Semua orang tidak berani keluar gang, tidak berani keluar rumah. Ini tentunya masalah buat teman-teman yang mengandalkan kehidupan dari pemasukan harian. Ingat bahwa rezeki bukan dari situ saja. Allah yang punya rezeki. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah lah yang memiliki langit dan bumi. Bermohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakin baca sholawat. Insya Allah Allah akan berikan rezeki kita dari jalan yang tidak disangka dan tidak diduga. Banyakin istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita selama ini belum Allah kabulkan, mungkin karena dosa kita masih banyak. Maka bagaimana supaya doa kita dikabulkan? Dosa kita habiskan dulu. Bagaimana cara menghabiskannya? Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Atau dengan sayyidul istighfar, rajanya istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kesimpulannya, apapun masalah kita hari ini, apakah masalah ekonomi, sakit yang belum sakit yang belum sembuh-sembuh, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah penyakit, terutama sekarang yang sedang melanda dunia adalah wabah virus corona atau COVID-19. Bagaimana cara menghadapi ini semua? Salah satunya adalah dengan banyakin istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun. Ibu-ibu sedang masak, sambil masak di dapur, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita sedang bawa kendaraan, sedang nyetir, bawa motor, bawa mobil, banyakin istighfar. Ibu-ibu, bapak-bapak sedang berbisnis, sedang berdagang, banyakin istighfar. Sepanjang hari, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ada sebuah solusi yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Ada jalan keluar yang akan Allah berikan kepada kita untuk keluar dari masalah yang sangat besar ini, dan Allah akan berikan rizki kepada kita dari jalan yang tidak disangka dan tidak dikira sebelumnya. Dan insya Allah dengan semua kaum muslimin di seluruh dunia membaca istighfar pagi, siang, sore, petang, insya Allah virus corona ini tidak akan membuat kita berbahaya, tidak akan mencelakakan kita. Karena apa? Kita berlindung langsung kepada yang pencipta virus corona atau pencipta alam semesta ini, maha dari yang maha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita budayakan istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak hanya setelah sholat saja, tetapi kapanpun, dimanapun, dan pada saat apapun. Mari kita banyakin mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga suatu hari yang tidak lama lagi Allah akan segera angkat penyakit menular yang cukup berbahaya ini, dikembalikan ke habitatnya semula, dan Allah memberikan kenyamanan dan keamanan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lo, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and share. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya untuk mendapatkan video terbaru dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.